Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok A akan membawakan materi yaitu tentang COVID-5. Yang pertama di sini adalah ada pengertian yaitu COVID adalah singkatan dari Control Objectives for Information and Related Technology, di mana COVID merupakan tata kelola IT governance dan IT management yang dikeluarkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association dan IT Governance Institute atau ITJ-GI, yaitu dari Amerika Serikat. COVID merupakan best practice kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola IT di sebuah enterprise. Ya, dengan menggunakan kerangka kerja atau framework COVID ini, diharapkan penggunaan IT akan mengantarkan enterprise tersebut kepada tujuannya. Selanjutnya di sini ada sejarah perkembangan COVID, yaitu COVID pertama kali dirilis oleh ISACA atau pada tahun 1996, yang dimana pada mulanya didesainkan sebagai seperangkat tata kelola untuk membantu auditor keuangan dalam mengarahkan perkembangan divisi IT. Inilah yang disebut dengan COVID-1, di mana tujuannya adalah penekanan pada audit dalam hal keuangan. Karena tata kelola ini sangat bermanfaat, kemudian ISACA mengembangkan COVID ini menjadi versi COVID-2 yaitu pada tahun 1998. Tidak banyak penambahan pada COVID versi 2 ini, hanya pembahasan setiap tata kelola menjadi lebih komprehensif dan sedikit penambahan domain di luar audit keuangan. Kemudian pada tahun 2000, ISACA mengeluarkan COVID-3, di mana di dalam versi ini ada penambahan manajemen guidelines yang membantu manajemen dalam menerapkan tata kelola COVID. Lalu pada tahun 2005 ISACA mengeluarkan COVID-4 yang merupakan pengembangan dari AS 8015 atau Australian Standard atau Australian Standard for Corporate Governance of Information and Communication Technology. Selanjutnya itu pada tahun 2007, di mana saat itu dikeluarkannya ISO atau IEC 38500, yaitu International Standard for Corporate Governance of Information Technology IT. Kemudian ISACA merilis COVID 4.1, di mana update untuk COVID 4 dan 4.1 ini dalam hal informasi, teknologi, dan komunikasi atau ICT. Selain itu, ISACA juga menambahkan faktor value IT atau full IT dan risk management atau risk IT. Kemudian pada tahun 2012 COVID-5 dirilis, yang merupakan pengembangan dan perbaikan dari versi-versi sebelumnya, di mana dalam versi COVID-5 ini dilakukan pemisahan antara penguasaan IT dengan manajemen. 1 tahun kemudian ISACA memperoleh COVID-5 dengan menambahkan beberapa add-on untuk manajemen risiko dan penguasaan informasi. Versi terbaru COVID adalah COVID 2019, yang dimana versi terbaru ini dikeluarkan pada tahun 2018. COVID 2019 ini merupakan pembaruan besar-besaran yang ada pada versi COVID sebelumnya, di mana versi COVID 2019 ini merupakan versi penyesuaian pengembangan dengan teknologi terbaru saat ini. Selain itu, penyesuaian juga dengan framework lain seperti ITL, TOGAF, dan CMI. Selanjutnya itu fungsi COVID. Dalam perusahaan COVID memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai standar dalam melakukan tata kelola teknologi informasi perusahaan. Kemudian memastikan pendekatan secara keseluruhan terhadap manajemen dan bisnis. Selanjutnya itu mencakup keseluruhan bagian perusahaan from bottom to top. Kemudian yang keempat yaitu mempertemukan kebutuhan setiap stakeholder. Yang kelima yaitu menjadi tata kelola yang terintegrasi. Kemudian yaitu meningkatkan kontrol untuk tata kelola teknologi informasi, dan juga sebagai standarisasi dalam melakukan audit teknologi informasi. Selanjutnya itu sebagai best practice dalam tata kelola teknologi informasi, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu mengelola risiko pada penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu tujuan COVID.
Adapun tujuan dari menggunakan COVID ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan tercapainya tujuan perusahaan dengan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan keefektifan dalam pengelolaan perusahaan dengan teknologi informasi. Yang ketiga, menjaga risiko keamanan agar tetap pada risiko keamanan rendah. Yang keempat yaitu memastikan keberlanjutan perusahaan dengan teknologi informasi. Dan yang kelima, dapat mengikuti perkembangan terbaru dari tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya, di sini terdapat komponen COVID, di mana komponen COVID terdiri atas framework yang dimana bertujuan mengelola tujuan dari tata kelola dan menjadikan best practice dalam proses IT dan domain ketika menghubungkan dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya itu proses description, yang dimana sebagai model untuk referensi dan aktivitas yang menjadi bahasa umum untuk setiap individu di dalam organisasi. Kemudian yaitu control objectives, di mana komponen ini menyediakan list yang lengkap mengenai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk keefektifan kontrol bisnis. Yang selanjutnya itu maturity models, yaitu komponen yang menilai kematangan dari setiap proses dan kapabilitas dalam mengisi gap. Selanjutnya yang terakhir adalah manajemen guidelines, yang dimana komponen yang membantu dalam menemukan pertanggungjawaban, mengukur performa, menyetujui tujuan umum organisasi, dan menggambarkan relasi antar proses yang ada. Selanjutnya itu manfaat dari kerangka kerja COVID, yang dimana ada meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan efektivitas biaya dalam penggunaan teknologi informasi, mengurangi risiko keamanan teknologi informasi, meningkatkan pendeteksian dan pencegahan risiko keamanan teknologi informasi, meningkatkan tata kelola teknologi informasi, meningkatkan IT governance pada perusahaan, dan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengikuti perkembangan terbaru dalam manajemen dan tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya itu terdapat prinsip-prinsip dari COVID, yaitu terdapat 5, yaitu meeting stakeholder needs, yaitu mempertemukan keinginan dan kebutuhan stakeholder, di mana setiap individu dalam organisasi atau perusahaan akan mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Menggunakan COVID akan mempertemukan keinginan dan kebutuhan setiap stakeholder yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya adalah covering user enterprises from end to end, yaitu mengakomodir setiap entitas yang ada di organisasi, bukan hanya tentang perangkat teknologi informasi, namun keseluruhan dari manajemen dan pengguna dan perangkat teknologi informasi. Selanjutnya itu applying single integrated framework, yaitu COVID dapat diintegrasikan dengan framework atau tata kelola lain sehingga bisa menjangkau keseluruhan aspek dari organisasi dan saling menyempurnakan. Selanjutnya yaitu enabling a holistic approach, yaitu memperlakukan pendekatan secara keseluruhan, di mana setiap entitas dan sistem yang ada pada COVID saling berkaitan dan saling mempengaruhi, di mana setiap komponen memiliki peran yang bisa menentukan kesuksesan dalam penerapan tata kelola teknologi informasi. Yang selanjutnya itu separating governance from management, yaitu COVID yang memisahkan antara manajemen dengan tata kelola. Karena manajemen dan tata kelola mempunyai tugas pokok yang berbeda, fungsi yang berbeda, tujuan yang berbeda pula, dan struktur yang berbeda. Pemisahan ini dilakukan untuk menyukseskan penerapan tata kelola itu sendiri. Selanjutnya di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari COVID itu sendiri. Nah, ini bagian yang terakhir, yang dimana dalam kelebihan tata kelola COVID ada 3, yaitu mengikuti yang pertama mengikuti standar internasional yang sudah diakui dan sudah teruji. Yang kedua yaitu efektif dalam penerapan tata kelola. Yang ketiga yaitu mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu kekurangan dari COVID itu sendiri, yaitu di mana COVID ini membutuhkan biaya yang mahal dalam penerapannya dan membutuhkan sistem yang kompleks. Itu saja materi kami tentang COVID-5 disampaikan. Terima kasih.